semuanya, kenalin aku Alea. Nah, aku di sini mau bahas tentang bullying yang pasti nggak asing di sekitar kita, di pendengaran kita. Nah, di sini aku bareng sama Bu Beka atau Bu Dinda yang bakal nemenin aku buat ngobrol bareng hari ini. Apa kabar Bu Dinda? Alhamdulillah. Nah, Alea gimana? alhamdulillah baik. Nah, Bu Dinda bisa nggak ceritain sedikit tentang Bu Dinda? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maharani Dinda. Biasanya dipanggil sama Bu Dinda. Ya, kebetulan saya guru bimbingan konseling kelas 10 di SMA 17 Agustus Surabaya. Tuh, terus Bu Dinda udah berapa lama ngajar di Sematak? Udah berapa lama ngebimbing Hmm, di BK Sematak? Kebetulan saya guru baru dan termasuk guru muda ya di SMA 17 Agustus ini, dan sekolah pertama saya sekolah yang perdana lah, saya mengajar bimbingan konseling, Berarti sebelumnya nggak pernah ya? apalagi di SMA ya gitu. Oke, kita kan mau bahas tentang bullying ya Bu. Akhir-akhir ini emang lagi banyak banget isu-isu atau berita-berita eh, yang bicarain tentang bullying ini. Nah, kemarin terakhir saya baca itu ada salah satu anak SMP yang terkena kasus bullying dan dia menjadi korban sehingga jarinya terputus dan harus diamputasi. Terus ada juga yang patah tulang, terus sampai kena mental juga gitu. Menurut Bu Dinda itu gimana? Pendapatnya Bu Dinda tentang hal itu, apalagi yang masih SMP ya. Itu gimana, Bu? Kalau saya melihat yang sampai fisik ya, yang kena itu miris banget ya. Jadi kenapa harus sampai menyakiti fisik gitu loh? Padahal menyakiti perasaan aja udah sakit banget Iya, ya, apalagi benar. ke fisik gitu. Apalagi dengan umur-umur kalian yang masih sekolah, SMP, SMA, itu adalah masa-masa kalian happy, masa-masa kalian bahkan ada yang sudah jatuh cinta ya, bukan malah merasakan yang namanya disakiti ya. Disakiti karena pacar nggak masalah, itu bukan namanya pembulian ya. Tapi kalau disakiti antar teman atau orang yang lebih kuat atau yang merasa lebih berkuasa, itu miris banget, apalagi kalau sudah menyakiti fisik gitu. Berarti pembulian itu nggak cuma fisik aja atau bisa Enggak, ke mental ya? ya betul, apalagi kan saya tadi sudah bilang ya, disakiti secara perkataan aja udah sakit, apalagi disakiti secara fisik gitu. Kita dijauhi temen, kita nggak punya temen, itu hanya perasaan kita yang sakit ya. Itu tapi sudah termasuk pembulian ya. Jadi ada beberapa kategori di pembulian. Itu tuh ada 6 ya. Apa aja itu, Bu? Jadi yang pertama itu ada dari kontak fisik langsung. Jadi kita menyerang langsung, menjambak, memukul atau apapun lah yang bisa menyakiti si korban. Ada juga kontak fisik yang tidak langsung. Jadi seperti bukan merendahkan, menjauhi dia gitu. Jadi kita kayak punya teman. Berarti kayak verbal ya, secara Ya, verbal ya. betul. Terus ada juga yang verbal, itu perkataan secara langsung ya. Jadi kayak kamu jelek, kamu kok gendut. Nah, itu kalau dilakukan satu kali nggak masalah, tapi kalau dilakukan terus menerus itu sudah namanya bullying gitu. Karena yang melakukan itu merasa dirinya itu baik, merasa dirinya itu bagus. Nah, dia merasa kuat, aku merasa cantik, aku merasa body goals lah bahasanya sekarang. Kamu kok gendut sih? Coba lah minum ini, gini. Besoknya lagi dia seperti itu lagi, terus itu namanya sudah dibully gitu. Jadi ada beberapa lagi sih yang sudah dikategorikan sebagai bullying juga. Itu ada juga cyberbullying ya. Iya, Jadi secara online ya, secara Bu, ya. online itu lagi marak banget terjadi gitu. Nah, kan ada ini Bu ya. Jadi si pelaku yang mau bully atau udah ngebully orang itu menghindar dari kata bercanda. Jadi, apaan? Aku kan cuma bercanda. Aku nggak lakuin itu secara sengaja kok gitu. Padahal itu dilakukannya udah berkali-kali. Nah, menurut Bunda gimana? Kalau yang udah dilakukan berkali-kali itu ya nggak mungkin nggak Iya sengaja sih, ya kan, kalau di logika. Nah,
bullying sendiri itu adalah suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan satu orang atau satu kelompok yang dimana orang tersebut itu adalah orang yang berkuasa, yang merasa berkuasa atau orang yang lebih kuat dari orang lain, dan juga jangan lupa dilakukan secara sengaja yang terus menerus. Nah, jadi kalau dia bilangnya nggak sengaja, nggak setengah aja, selama 1 minggu bilangnya nggak sengaja, Iya sih, ya nggak make itu sense banget sih. siapa sih yang mau ngaku kalau dia salah, ya Iya, kan? benar-benar. Gitu. Jadi ya kalau dilakukan terus menerus itu udah namanya bullying menurut saya. Terus kalau misalnya nih, kan sekarang itu pasti di SD SMP itu ada nih anak yang ngomong apa, ngejek orang lain, ngejek anak lain, tapi dengan sebutan nama bapak. Nah, itu termasuk bullying atau enggak? Jadi gini, ketika anak yang diejek tersebut merasa sakit hati, itu yang menjadi masalah. Ketika anak tersebut tidak merasa sakit hati, contohnya cuek ya, anak tersebut cuek. Oh, mungkin temanku ngefans nih sama bapakku, ngefans sama ibuku gitu, makanya dia panggil-panggil nama mereka, nggak masalah. Tapi kalau dia sudah merasa tersakiti, nah itu yang menjadi masalah. Dan si pelaku harus bisa membatasi gitu. Ketika dia mengejek dengan sebutan orang tua atau sebutan nama yang lain ya, dut gendut, seumpama seperti itu. Cil bocil, lah seperti itu. Ketika dia sudah tidak merasa sakit hati, it's okay. Tapi kalau dia merasa sakit hati dan merasa dirinya direndahkan, nah itu menjadi sesuatu yang perlu ditindaklanjuti gitu. Nah, selama Bu Dinda bimbing di Sematak, itu ada nggak sih kasus-kasus bullying itu? Kalau sejauh ini berhubung saya masih baru juga ya, jadi 1 tahun ini alhamdulillah anak-anak Sematak masih rukun-rukun gitu ya, alhamdulillah. Karena mungkin dan juga saya kebetulan kelas 10 ya, jadi anak-anak kelas 10 lagi masa-masa ingin mengenal temennya, mungkin benar. Masih merasa takut untuk mengejek temennya juga, mungkin nanti ya semoga aja di tahun kedua yang kelas 10 naik kelas 11 nggak ada kasus bullying. Amin. Terus kan emang banyak banget ya Bu, banyak banget kasus-kasus yang ada kan, kasus-kasus bullying yang ada. Rata-rata Bu Dinda itu pasti kan juga nyari-nyari kan Bu, dan ngelihat-ngelihat juga. Rata-rata tuh orang-orang melakukan pembulian tuh apa sih? Atau cuma sekedar iseng atau apa? Sebenarnya ada beberapa yang iseng memang, dan juga apa ya, gabut lah, namanya gabut ya. Ketika kita melihat salah satu teman kita, anak itu unik, kalau positifnya unik, tapi menurut si pelaku bullying tadi, anak itu aneh. Nah, dengan keanehan anak-anak itu, keanehan teman mereka, itu menjadi salah satu bahan untuk kadang bercandaan. Nah, bercandaan yang kayak gitu itu membuat korban menjadi contoh. Oh, berarti anak yang kayak gitu patut untuk dibully. Menjadi contoh untuk teman-teman lainnya. Nah, yang menjadi bahaya ketika teman-teman yang lain yang tidak ikut membuli anak tersebut menjadi merasa, oh berarti anak yang seperti itu patut dibully. Jadi dia kayak bikin orang sekitar juga ikut terpengaruh, betul. Apalagi ya anak yang dibully, si korban ya maksud saya, tidak speak up, tidak berani melapor atau tidak berani melawan dalam arti bukan ketika kita dipukul, balas pukul gitu, bukan ya? Harus membalas pukul juga ya kan. Kita harus membalasnya dengan mungkin menasihati dulu atau gimana. Nah, ketika anak si korban tidak melawan, teman-teman yang lain yang tidak ikut membuli kok tidak dilawan ya? Oh, berarti sesuatu yang dilakukan pelaku bisa dibenarkan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian-kalian yang udah merasa dibully atau merasa ini udah kelewatan diperlakukan seperti itu dengan teman sebaya kalian atau barangkali senior kalian ya, langsung aja speak up gitu. Jangan takut untuk berkomunikasi dengan
mungkin bapak ibu guru wali kelas Atau atau orang bapak ibu tua guru, ya. betul, orang tua atau guru BK kalian gitu, langsung komunikasi aja. Tapi Bu, gimana kalau Mm-mm. misalnya korban yang terkena bulian itu dapat kayak semacam apa ya? Kayak kamu kalau misalnya bilang-bilang, Ancaman. ya ancaman. Kamu Mm-mm. kalau misalnya bilang-bilang ke orang lain, Mm-mm. nanti kamu bakal lebih parah gitu. Jadi kayak lebih Mm-mm. ya gitu Bu. Itu gimana Bu? Jadi kan kalau Eh, misalnya mau ngomong itu kan takut, tapi kalau misalnya dipendam sendiri juga gimana gitu. oke. Sekarang ada yang namanya hukum ya. Iya. Jadi jangan sampai takut kita untuk speak up suatu kebenaran. Hmm. Jadi ada Undang-Undang Nomor 28B Ayat 2 itu tentang perlindungan anak juga. Barang siapa yang di apa ya merasakan kekerasan atau pembulian itu akan ada perlindungannya sendiri dan juga ada sanksi pidana juga untuk si pelaku. Jadi jangan sampai takut ancaman apapun dari sang pelaku. Yang penting ketika kita merasa benar jangan takut untuk membela kebenaran itu. Gitu. Tapi jangan sampai salah juga ya. Jadi kadang juga ada anak yang apa namanya? Apa ya kalau bahasanya caper. Oh Nah, ya. padahal dia tidak dibully. Oh jadi Ya, kayak merasa sosokan merasa dibully, ha. jangan membuat hal-hal yang seperti itulah gitu. Itu Mhm. bisa juga memicu terjadinya pembulian yang akan datang. Seperti Nah itu. kalau misalnya terjadi kayak gitu biasanya gimana Bu? Yang suka drama gitu Iya ya. iya yang suka drama. Ya kalau yang suka drama kan teman-teman semua kan pada tahu ya. Iya. Teman-teman sekelahnya juga pasti udah tahu. Nggak ada yang bully dia kok. Ya udah gitu. Jadi ya buat apa dia harus ya yang namanya bullying emang harus ada bukti. Iya Ya sih. kan? Kalau ada kontak fisik kamu dipukul mana videonya, mana fotonya. Kan itu sudah ada di media sosial juga kan. Iya sih, Jadi iya sih. kalau netizen nggak akan percaya kalau nggak ada buktinya. Iya. Ya, kadang bukti itu juga bisa dimanipulasi juga. Hmm. Seperti itu. Terus kan pasti setiap korban kan Mm-mm. merasakan dampak yang Mm-mm. terjadi kan Bu. Kebanyakan dari mereka itu dampak apa sih Bu? Kalau dari korban ya, Ya korban. kebanyakan biasanya mereka itu lebih depresi. Oh, Ya, stres, depresi depresi, gitu ya. stres pasti, itu sudah pasti. Kalau untuk siswa, untuk peserta didik, untuk kalian-kalian yang masih sekolah, yang merasakan dibully, pasti prestasi kalian akan menurun. Karena apa? Karena mereka merasa percaya dirinya kurang. Aku dikatain seperti ini sama dia, aku dikatain seperti ini sama dia. Jadi kayak ngehasut otak gitu ya. Benar, nggak ada yang peduli sama aku, nggak ada yang mau speak up tentang aku gitu loh. Dia sendiri juga gak berani speak up. Nah, itu membuat dirinya kurang percaya diri, menurunnya prestasi, menurunnya IQ-nya juga, seperti itu. Tapi jangan lupa, dampak itu juga akan ada di sang pelaku ya. Oh gitu. Ya, tapi dampaknya nggak Nggak separah. benar. Nggak separah si korban. Si pelaku pasti merasa lebih percaya diri. Mm-mm. Karena dia merasa lebih kuat Mm-mm. dari si korban. betul. Dan dia juga akan merasa semakin mudah marah. Nah, semakin mudah marah, semakin merasa dirinya itu lebih tinggi dari yang korban, dan dia juga akan bisa aja memicu kriminal loh ya, hati-hati. Oh, Nah, itu jadi kayak dampaknya. mulainya dari bullying terus bisa Betul, kemana-mana. betul, pasti itu. Terus kalau misalnya kita ngelihat ini orang sekitar kita, misal teman, jadi dia terkena korban bullying, nah kita harus kayak gimana Bu? Buat kayak ngebantu dia. Sebagai teman ya, Yeah. kalau saya memposisikan sebagai guru BK ya, saya melihat murid saya dibully teman sekelasnya. Secara tidak langsung, meskipun saya tidak melihat kejadian pembulian tersebut, saya harus bisa memotivasi anak tersebut. Gimana caranya anak tersebut bisa berani speak up ketika dia merasa dirinya sudah dibully, langsung harus bilang, dan itu juga harus ada bukti. Gitu. Jadi ketika ayo kamu harus bisa, kamu harus tetap percaya diri,
tunjukkan kepada sang pelaku, tunjukkan kepada mereka yang sudah membuli kamu untuk tetap bisa lebih tinggi dari dia gitu. Jadi dengan cara jangan sampai prestasimu turun, jangan sampai rasa percaya dirimu turun, jangan sampai kamu terlihat depresi di depan dia, seperti itu. Ketika sang pembuli itu merasa kalah, itu karena korban itu lebih percaya diri dari dia dan responnya nggak selemah nggak selemah yang dia sengaja. pikir gitu. Jadi jangan sampai kita terlihat lemah lah dengan orang yang udah merendahkan kita kasarnya seperti itu. Terus kan kalau misalnya korban itu udah dapet bullying kan pasti ngerasa depresi yang tadi Bu Dinda bilang kan, itu pasti atau enggak? Atau mungkin cuma stres aja lah, cuma sesaat aja atau gimana? Yang namanya depresi itu nggak selalu nggak apa ya, jangka panjang ya, maksudnya nggak selalu korban bullying itu merasakan depresi yang jangka panjang. Bisa, itu tergantung pola pikir korban sendiri-sendiri ya. Jadi ketika kita mau maju, mau berubah lebih baik, mau speak up, depresi itu akan hilang dengan cepat gitu. Jadi tergantung dengan korban sendiri-sendiri. Berarti terus kalau misalnya udah masuk ke pola pikir, udah masuk ke mental, itu apakah harus ke psikolog atau mungkin dia mikir bakal sembuh sendirinya atau gimana? Bisa ke psikolog? Bisa, psikolog itu juga membantu karena lebih cepat. Jadi ketika kamu buntu nih, aku harus ngapain ya ketika temanku bully aku seperti ini, aku udah nggak ada pemikiran untuk speak up. Terus aku harus gimana? Aku juga nggak berani bilang ke orang tua karena takutnya malah menjadi rumit. Mungkin ada yang bilang, ada berpikiran seperti itu ya. Kamu bisa cerita ke psikolog, bisa cerita ke guru BK kamu gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan korban bullying itu akan bisa lari ke psikolog juga. Nah kan bullying itu termasuk sebuah kenakalan remaja ya Bu. Berarti selain bullying tuh ada lagi nggak sih kenakalan remaja yang benar-benar bikin mental sampai kayak gitu juga, yang bikin sampai stres, depresi juga? Selain bullying maksudnya? Selain bullying. Kalau menurut saya yang marak terjadi ya memang kasus bullying ini. Jadi karena kasus bullying ini bisa dikatakan paket komplit gitu ya, paket komplit kenakalan remaja yang dilakukan ke orang lain. Jadi kasus bullying ini menurut saya masih menjadi kasus yang tertinggi, masih menjadi kasus yang perlu banget ditindaklanjuti, masih menjadi kasus yang benar-benar viral gitu. Jadi kenakalan remaja di bullying itu masuk semua gitu, gitu. Tapi yang berhubungan dengan orang lain ya, bukan untuk diri sendiri, betul. Karena bullying itu terjadi antar dua pihak. Gitu. Kan itu kan ke orang lain ya. Kalau misalnya ke diri sendiri itu kan kenakalan remaja mungkin bolos, itu termasuk kan Bu? Atau nggak ngerjain PR gitu-gitu termasuk kan? Kayak siapa? Bukan saya. Teman kamu. Ya, teman saya. Banyak. Nah itu juga termasuk kenakalan remaja kan Bu? Kalau bolos terus tidak mengerjakan tugas itu bukan nakal sih, lebih tepatnya males. Ya, lebih tepatnya sifat manusia yang wajar. Ya, bisa diperbaiki. Yang penting jangan diterus-teruskan seperti itu karena nanti ya mempengaruhi masa depan kamu sendiri gitu. Kalau kenakalan remaja lainnya yang ya seperti jangan sampai kriminal lah. Itu lebih tepatnya. Karena usia kalian ya SMA ini mungkin merokok ataupun jangan sampai obat-obatan terlarang ya, apalagi itu lagi cepet banget, apalagi merokok itu benar-benar sesuatu yang menyebabkan kamu itu kesehatan terpengaruhi. Ketika kamu sudah kecanduan rokok, ini jangan bahas narkoba dulu ya, ini rokok dulu ya. Kecanduan rokok, kamu udah sulit untuk menghentikan itu gitu. Jadi jangan sampai kalian, apalagi yang cewek-cewek ya, jangan sampai. Kalau yang cowok
Ya mungkin nanti kalau sudah lulus lah boleh mencoba, tapi jangan sampai kecanduan gitu. Tapi Ya. udah banyak kecanduan. Lah itu yang susah. Karena kalau kecanduan berhentinya susah. Iya sih. Gitu. Meskipun saya nggak pernah nyoba ya, tapi sekeliling saya banyak yang merokok dan seperti itu semua. Kan gimana ya Bu ya? Remaja ini kan fase dimana kita mau tumbuh dewasa kan Bu. Kita masih kayak di ambang-ambang kebingungan, nggak tahu arah, nggak tahu apa-apa. Menurut Bu Dinda wajar nggak sih kita ngelakuin kenakalan kayak gitu? Wajar, Wajar. wajar. Jangan sampai nakalmu terlambat. Ya, Iya. paham kan maksud saya? Paham. Jangan sampai ketika kamu nanti sudah duduk di perkuliahan atau mungkin kamu sudah lulus di kuliah, nakalmu baru muncul. Nah, itu yang susah. Kenapa susah? Karena hidupmu itu pendek. Hidup kalian itu pendek ya. Jadi kalau kamu bisa nakal di semasa SMA, nakalah. Tapi tahu batasan. Ya. Nakalnya remaja itu kayak apa sih? Ya mungkin cuma ngerokok, bolos, ya kan? Tidak Kalau mengerjakan pacaran itu bukan nakal. Terus apa? Itu namanya sudah menyangkut perasaan ya. Oh iya sih, benar Ya kan? iya. Yang penting saling bisa menjaga antar pasangan gitu. Pokoknya itu jangan sampai terlambat nakal gitu. Tapi nakalnya juga tahu batasan. Kalau misalnya nakalnya kecepatan itu pas kapan? ya mungkin pas SD atau kan ada sekarang anak-anak SD yang udah ngerokok, udah kayak gitu-gitu. Itu karena itu ya pendidikan keluarga, lingkungan keluarga keluarga yang lebih tepat karena usia-usia SD, SMP kelas 1 itu masih polos-polosnya anak harusnya. Iya belum tahu yang seperti itu. Mungkin tahu ayahnya ngerokok, kakaknya ngerokok, ikut-ikutan, tapi kan dia nggak tahu itu apa dampaknya. Nah, itu harus diberitahu di lingkungan keluarga. Seperti itu. Berarti ya pemicu anak yang yang ngelakuin kayak gitu-gitu biasanya dari lingkungan keluarga ya, Bu? Bukan biasanya dari lingkungan keluarga. Kebanyakan. Lebih tepatnya harus menebalkan pendidikan di lingkungan keluarga. Orang tuanya harus bisa membimbing, mendidik lebih dalam daripada guru yang di sekolah. Seperti itu. Karena kan orang tua lebih 24 jam ketemu anaknya. Lebih tahu anak-anaknya seperti apa. Kalau misalnya lingkungan keluarganya lagi nggak baik-baik aja, terus mereka ngelakuin kenakalan dengan alasan pelampiasan. Broken home mungkin. Kembali lagi ke anak tersebut. Ketika dia paham gimana rasanya, gimana beratnya hidup, dia sudah merasa broken home. Kalau aku melakukan kesalahan, kalau aku melakukan kenakalan, aku akan menambah beban hidupku sendiri, ya, gitu. Jadi tergantung anak tersebut bisa melewati itu semua atau enggak, bisa mengontrol dirinya atau tidak. Tidak ada alasan kenakalan itu karena keluarga. Jangan sampai jangan sampai keluarga menjadi alasan kamu berbuat nakal. Seperti itu. Karena ya sejatinya kita kembali ya ke keluarga lagi gitu. Berarti peran orang tua itu penting banget ya. Banget. Nah, kalau misalnya nih ada anak yang udah ngelewatin batasnya, jadi dia udah nakalnya nakal banget sampai ke kriminal mungkin. Terus kalau misalnya ditegur, dia masih bilangnya kayak gimana ya? Kan muda cuman sekali gitu. Lagian kayak ibu nggak pernah muda aja gitu. Itu gimana, Bu? Kalau nakalnya sampai ke kriminal, bukan anak muda aja yang berbuat ya. Iya sih. Bahkan ada ayah sendiri yang sampai membunuh anaknya. Ya kan, ada sampai ibu sendiri yang membuang anaknya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bicara aku berbuat kriminal karena aku masih muda. Emang kamu gak pernah muda? Ayolah berbuat kriminal, buat nakal lah intinya gitu. Ya kalau kamu seperti itu berarti kamu masa mudamu gak elit gitu. Masa mudamu gak menyenangkan. Ketika kamu tadi saya bilang ya, jangan sampai terlambat nakal. Iya. Ya. Terlambat nakal itu bukan kita harus melakukan kenakalan, tapi kita mengetahui juga kenakalan yang lagi viral itu apa aja.
gimana caranya aku untuk tidak sampai masuk ke lubang itu, gimana caranya aku bisa terhindar dari mereka-mereka yang mempengaruhi aku gitu. Jadi jangan sampai kamu terlambat mengetahui kenakalan itu. Jadi ya up to date lah. Sebagai anak muda kita juga up to date apa aja sih kenakalan remaja yang pada zaman sekarang itu. Kebanyakan kan beda sama zaman Iya, dahulu. beda-beda. Malahan zaman dulu kalau kakek nenek kamu coba tanya, dulu nakalnya apa uti gitu. Kakek nakalnya kakek dulu apa? Pasti ya nggak sampai kayak anak sekarang gitu, Iya sih. nggak sampai mungkin bertengkar sama temen kampungnya gitu loh, nggak sampai yang apa namanya ada pelaporan sampai ke hukum seperti itu. Terus kalau misalnya nih apa namanya? Sampai kayak ke bar atau mungkin mungkin nyewa cewek kayak gitu-gitu. Itu termasuk nakal yang nakal banget atau cuma sekedar ya nakal-nakal remaja lah. Nakalnya laki-laki sih kalau itu Iya, ya. nakalnya laki-laki pasti. Nakal laki-laki ya, tapi nggak menutup kemungkinan perempuan juga bisa. Ketika kalau masalah malam gitu ya, hiburan malam ya itu Iya, namanya hiburan ya. malam. Menurut saya nggak perlulah seperti itu. Karena apa ya? Hiburan itu nggak cuma di klub doang, Iya sih, bener. nggak cuma tentang cewek doang, nggak cuma tentang cowok doang gitu ya. Jadi ada nakal-nakal yang lebih elit ya. Jadi mungkin kalau minum alkohol atau apalagi ya merokok itu kan untuk kepuasan diri sendiri. Iya. Nah, ketika kamu nakalmu tidak merugikan orang lain dan itu kamu tahu batasan, saya kira masih bisa dimaafkan. Iya. Dan jangan sampai diulangi lagi seperti itu. Itu kalau sadar, Bu. Nah, kalau sadar kan kalau cuma kepo ya, Iya. aku pengen ke bar, aku pengen minum alkohol, gimana sih rasanya alkohol? Mungkin hanya sekedar ingin tahu, hanya sekedar pengalaman aja, nggak masalah. Tapi ya jangan sampai diulangi lagi seperti itu. Karena ya itu kalau terus-terusan kamu lakukan, dampaknya akan mengarah ke diri kamu sendiri dengan kesehatan mental kamu, prestasi kamu, masa depan kamu. Berarti balik lagi ke mental tuh tadi ya. Iya, betul. Ke diri sendiri pokoknya. Terus kalau misalnya kita udah terlanjur terjerumus ke dalam circle yang benar-benar apa namanya? Udah parah banget, udah nakal banget tuh gimana? Dan kita sadar, wah aku kayaknya ini udah keterlaluan deh, tapi aku ketergantungan. Terus gimana? Itu sulit. Ya, Sulit banget. Pasti. Ada beberapa contoh kasus seperti artis ya. Kalau saya lihat di sosial media itu ada beberapa artis yang sudah kecanduan obat-obatan terlarang. Bisa kita sebut biasanya narkoba ya. Itu dia kerja terus tiap hari kerja terus dan dia harus meminum obat terlarang tersebut untuk menjaga stamina dia. Nah, ketika itu dipergunakan untuk daya tahan tubuh dia, untuk kesehatan dia, untuk kerja dia. Jadi ya gimana ya? Kita harus bisa menjaga gimana caranya kita tidak tergantungan dengan obat tersebut. Adalah cara lain, pasti ada solusi lain. Dan kamu juga harus bisa keluar dari zona tersebut, gimana pun caranya. Kalau misalnya orang sekitar, kayak misal teman ini yang mempengaruhi kita buat jadi nakal-nakal banget, terus kita kan otomatis kan oke, sadar, terus aku harus keluar dari circle tersebut, aku harus keluar dari teman-teman tersebut, otomatis kan aku harus menjauhi mereka nih. Terus gimana caranya menjauhinya? Kan kayak nggak enak, tiba-tiba jauh, tiba-tiba kayak gimana gitu. Pasti mereka mikirnya kayak, ih apaan sih? Iya cupu banget kayak gitu. Itu sering banget terjadi soalnya, Bu. Itu gimana, Bu? Yang harus kita lakuin itu biasanya terjadi sama anak-anak laki-laki ini. Iya pasti ya. Teman-temannya rokokan nih, pada semua rokokan. Ayolah cobalah satu. Enggak, aku nggak boleh sama mamaku gitu. Nggak boleh sama Bu Dinda gitu ya. Cupu. Ya udah biarin aja. Mau dia bilang kamu cupu, mau dia bilang kamu anak mama, mau dia bilang kamu anak apalah, terserah. Itu sudah terserah dia. Yang penting kamu
tidak terjerumus ke situ. Karena kalau kamu sudah terjerumus ke situ, keluarnya itu yang susah. Karena apa? Mereka ngajak kamu mau mencari teman, mau mencari korban selanjutnya. Dia mencari teman masuk dalam lingkup itu gitu. Jadi jangan sampai tergiur lah. Anggap aja dia seperti setan mungkin ya. Ya benar, setan. Iya, setan ya. Jadi ya kalau bisa masa bodoh dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Tapi kan kadang setan juga udah ikut aja. Ikut lihat aja nggak apa-apa, Iya, tak dukung, malah gitu aja. Oke, kayaknya kita udah ngomong banyak banget, Bu. Sampai capek nggak sih? Capek. Tapi asik ya. Asik. Bu Dinda kayaknya banyak ngomong. Nggak apa-apa. Aku tanya-tanya aja. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Oke, semoga harapan saya siswa Sematak ya khususnya, atau siswa-siswa di luar sana jangan sampai terjadi bullying di teman-teman kalian. Kalaupun ada salah satu teman kalian yang sudah cerita ke kalian, aku udah diejek sama ini setiap hari kayak gini-gini, atau kalian melihatnya sendiri, kalau bisa kalian bantulah teman kalian ya. Ataupun malah kalian yang menjadi korbannya, jangan sampai kalian takut untuk speak up gitu. Jadi ayolah bangun percaya diri kalian, bangun rasa kuat kalian agar kalian tidak mudah ditindas dengan yang lainnya. Dengerin guys. Oke? Semangat. Makasih ya Bu Dinda. Sama-sama. Makasih juga yang penonton dan pendengar yang udah dengerin podcast ini. See you ya buat di next episode. Dadah.